Hai, bersama aku Alma dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas suatu fenomena yang kerap terjadi di masyarakat. Ada dua. Yang pertama yaitu mengapa seseorang tidak bisa menghadapi dunia di sekitarnya. Yang kedua, mengapa orang tersebut tidak bisa menghadapi dirinya sendiri. Artinya adalah orang tersebut tidak bisa menangkap realitas dan motif-motif yang terjadi dalam kehidupannya, guys. Ia tidak tahu apakah pemikirannya ini benar atau salah, tepat atau tidak. Apakah pemikirannya ini akan membawanya menuju kesuksesan atau malah kehancuran? Nah, fenomena ini terjadi karena seseorang tidak memiliki pikiran bawah sadar dalam otaknya bahwa ia tidak peduli dan tidak yakin kalau ia memiliki kesadaran pemikiran yang acak. Maka itu akan membawanya pada ide-ide abstrak yang secara tidak sadar sudah ia terima. Tetapi kalau seseorang itu memiliki pemikiran yang sadar, maka ia akan tahu ciri-ciri dari emosi dan nilai-nilai yang ia miliki. Namun jika ia tidak menyadarinya, ia tidak akan tahu. Jadi kualitas output dari pemikiran kita itu ditentukan oleh kualitas inputnya. Kalau alam bawah sadar kita diprogram secara asal-asalan, maka hasilnya juga akan demikian. Analoginya, kalau kita memasukkan sampah, maka keluarnya pun juga akan sampah kan? Karena nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dan emosinya itu ditentukan oleh pandangan utamanya terhadap kehidupan. Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam buku Sebelum Filsafat karya Fahrudin Faiz. Di dalam bab 3 yang berjudul Siapa sih yang butuh filsafat? Itu membahas tentang sebenarnya siapa ya yang butuh filsafat? Menurutku, orang yang membutuhkan filsafat adalah orang yang tidak tertarik pada filsafat. Kenapa? Karena mereka sangat lemah ketika dihadapkan pada filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pandangan hidup manusia. Artinya, prinsip-prinsip ideal yang digunakan seseorang untuk memandu hidupnya. Banyak orang ragu untuk mempelajari filsafat, biasanya karena mereka sudah didoktrin kalau filsafat itu susah, sulit untuk dipelajari. Dan jujur, orang itu adalah aku. Awalnya, aku berpikir kalau filsafat itu memang sulit untuk dipelajari. Kata-katanya rumit, bahasa-bahasanya yang asing di telinga. Tapi di tugas mata kuliah filsafat ini, yang harus aku lakukan adalah memahami kata-kata tersebut. Memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Tetapi kalau kita udah paham, rasanya tuh kayak iya juga ya. Contohnya nih, hampir semua orang berpikir kalau itu salah, tetapi hanya sedikit orang yang mencoba menguraikan mengapa ia melakukan itu. Mengapa hal itu dianggap salah? Siapa sebenarnya yang memberikan pernyataan salah itu? Kenapa bisa dianggap salah ya? Nah, disinilah filsafat menemukan nilai pentingnya, guys. Filsafat tidak hanya membantu kita untuk menguraikan atau mengkritisi prasangka-prasangka dalam hidup kita. Namun, filsafat juga membantu menemukan kejelasan dari banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kembali ke poin yang pertama. Kenapa sih seseorang itu tidak bisa menghadapi dunia di sekelilingnya? Kenapa orang itu tidak bisa menghadapi dirinya sendiri? Alasannya karena cara berpikir mereka. Jadi, kita harus benar-benar memilih apa yang mau kita tonton, mau kita pelajari, apa yang mau kita lakukan, serta prinsip-prinsip kehidupan apa yang mau kita gunakan. Begitu, guys. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!